Moliate marimu bangda basa go puji-pujian syukur nami kedo bapa dari tikiun dari Tuhan takas dari Tuhan pas-pasu laku calo kami terlumuli bentuk disangkap dobulan nami sedari dari Tuhan dina bangunai bangunai dobulan nami dari Tuhan ada orang syukur kami Tuhan kasih coromi bangun anak dobulan diburiai neng pajalo pasu-pasu parbugasu pardongan saripeo siap kuali Tuhan marhide na posomi Tuhan terkali mari Tuhan parpungan nami dumuli mari Tuhan ya anak nami naik pardongan saripe pasu-pasu nasida dari Tuhan saluhuna mari Tuhan keluarga terdumuli mereka suntuk parana dan suntuk parbun lewat hati masuk hadameo sedang diroha asal hadameo solang kami dari Tuhan mari iya nang roha nami Tuhan dapat mendengar bahasa takas oleh Tuhan di nama Tuhan oleh kami dari Tuhan Tuhan pasangan kami dari Tuhan asal buka kadauli narikan saat nama mujuknya dan dulu nama kota ini cocok memahwa oleh Tuhan di dulu gimana lo mengubah upahmu di rumah tangga umumnya Oma cikal bakal nih memulai rumah tangga Babir Mahmud tong di batang terus mahmu mardongat di batang tu dia hamu makalaka oh bedekin iya bu itu usulangi mau malu terdekin nih banget benar udah lama tuh dulu hari itu baru matong dikit nih mana ikan jangan terlalu banyak ada durinya nggak ada lagi ya udah dikit udah di dalam mama udah ambil sekali lagi biar nggak nyangkut minum sekali lagi jangan terlalu banyak potretnya ya apa landscape nunggu dulu kecil dulu saya sosotan kecil udah minum lah kasih minum 3 kali saya tahu tenang 3 kali di coba minum lagi sorong ya kasih lagi ya kasih lagi jadi ya selatan deh ya bikin ya 3 kali jangan banyak susah ngalah ya dikit aja habis itu ya makan kalian biar tahu dia usah disiul gitu malu deh lanjut makan lagi makan lagi quiet and safe, wanting nothing. Your eyes caught my gaze, and everything changed. I look around. Yang pertama, persiapan sudah kita lakukan ya. Yang kedua, calon mempelai dan keluarga memasuki gereja. Jadi berangkatnya dari pintu gereja ya, Mangga. Di depan pengantin, di belakang orang tua laki-laki, dan 3 itu persembahan pujian dan pengantin. Jadi kan? Jadi ya, nomor 3. Jadi persembahan pujian dari pengantin,
Yang keempat bernyanyi khotbah. Setelah itu ketujuh memasuki ayatnya yang ketujuh, pengantin ke altar. Kalau ini sudah kita konselingin ya, sudah menyampaikan tanda. Roh tudukan menjadi kesatuan dalam latihan rohanam di seluruhnya hasil rohan dot pas-pasun dot pinasaan Tuhan. Tuhan di bakumu hasil rohan dohami di balik turomon lima dinanain patukahon acara pamatusun yang akan dimulai. Untuk Tuhan Tuhan mau kesehatami acara so ini manang keluarga na doiro na Tuhan saya bayan may gabi keluarga si tirun jujur nami talumu men jujur Tuhan nami di kota nami nang salud na rencana ni keluarga be Tuhan mau kesehatami oleh Tuhan masih maroham lagi di Yesus Kristus yokos pela matangin milik kami berupa menuju mauliate mari amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian dari
kasih setiamu yang murah, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini jadi biji mata-Mu? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau. Hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, di acara ibadah pemberkatan pernikahan saudara kita Ferry Marulak Manurung beserta dengan Sarah Oktaviani Boru Arwan. Firman Tuhan untuk mereka di dalam kehidupan yang baru bersama ini
tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di bahasa Batak didok, alai gabena basar mahamu samahamu, akaparasi roha, marsisian dosa mahamu, songopani sani debata di dosa muna, di bagasan Kristus. Imanggo sahatna. Saudara kami Ferry dan saudari kami Sarah, jatuh cinta itu gampang ya. Jatuh cinta itu gampang. Makanya banyak kaum muda berkali-kali berpacaran, berkali-kali jatuh cinta, karena memang itu hal yang sangat mudah. Makanya ada kata-kata orang bijak mengatakan bahwa pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Sangat jelas bahwa jatuh cinta itu melalui pandangan pun sudah bisa terjadi. Tapi sampai hari ini saudara kami Ferry dan saudari kami Sarah, mereka jatuh cinta yang bertanggung jawab hari ini, saat ini. Jatuh cinta yang bertanggung jawab yang seperti apa? Karena bisa sampai ke tahap pemberkatan sekarang. Ini jatuh cinta yang bertanggung jawab. Bukan hanya persoalan pandangan, bukan hanya persoalan ketemuan, tetapi sudah dipersatukan oleh keluarga dan sudah menerima perjanjian pranikah, dan sampai di titik ini mereka berdua bertanggung jawab. Ini harus kita akui. Makanya dikatakan hari ini mereka merayakan jatuh cinta yang bertanggung jawab. Setelah ini besok akan dimulailah bangun cinta. Ya, kalau hari ini jatuh cinta, besok bangun cinta. Ya, bisa berkali-kali jatuh cinta, tetapi bangun cinta ini harus seumur hidup. Hidup bahen molodung berumah tangga, ama-ama jatuh cinta be ngasing bila patania ke. Apalagi mulut tua kana asing. Hidup bahen jatuh cinta hanya hari ini, besok dimulai bangun cinta. Hama kedongan nagina ulungan, pemberkatan hari ini adalah prakarsa Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menginginkan, Allah jugalah yang menyertai. Sehingga ketika pemberkatan ini terjadi, ini karena kehendak Allah. Ya, ini adalah kehendak Allah. Pernikahan, perjumpaan dua orang yang berbeda lawan jenis, ya, ini kehendak Allah. Jadi katakan pada hatimu berdua, pernikahanku ini adalah kehendak Allah. Sehingga orang-orang yang jatuh cinta bertanggung jawab akan melakukan kehendak Allah. Inilah yang terjadi di depan Tuhan, di depan jemaat. Inilah kehendak Allah, kemauan Allah. Bukan hanya kemauan keluarga, bukan hanya kemauan mereka berdua, tetapi juga keinginan Allah. Gudang duna mardongan sampai 10 tahun sudah jadi. Gudang duna mardongan sampai 3, 4, 5, 6 tahun sirang. Tapi mengapa hari ini terjadi? Ailomoni rohani dewa ta'ala.
Karena Tuhan ingin menyatukan Ferry dan Sarah dalam pernikahan. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernikahan adalah hubungan dua jenis, ya, hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah dikatakan lawan jenis, berarti tidak sama satu dengan yang lainnya. Bagaimana Ferry? Sudah cocok? Oh, cepat kali dia bilang cocok ya. Sarah sudah cocok. Masih bisa ini sebelum diberkati. Masih bisa. Sudah cocok. Sudah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Lihat dulu si Ferry, bisa berubah. Ya. Karena bila sudah dalam pernikahan, apapun yang terjadi, sekuat tenaga, sekuat jiwa dan raga, harus dipertahankan sampai akhir. Ya, ini pernikahan, bukan permainan. Karena yang saya katakan tadi, bahwa ini kehendak Allah. Jangan pernah bermain-main di hadapan Tuhan. Sekali dipegang, sekali digenggam, jangan coba-coba untuk melepaskannya. Karena memang melaksanakan kehendak Allah, beraneka ragam yang akan dijumpai. Ya, beraneka ragam akan dijumpai. Kalau orang jatuh cinta kan gak bisa melihat kekurangan dan keterbatasan. Semuanya masih rasa coklat, manis. Ya, sampai hari ini mereka masih mengatakan manis semuanya. Setelah hari ini adalah bagaimana memperbaiki dan menutupi keterbatasan. Itulah yang dinamakan bangun cinta. Ya, menutupi dan memperbaiki keterbatasan, itulah yang dinamakan bangun cinta. Saya harap kalian berdua bisa melaksanakannya. Ya, harus. Ini sebuah perintah dan itu diharuskan. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika dikatakan berumah tangga, mulai dari jatuh cinta sampai pada menikah, yang perlu diingat bahwa satu, laki-laki dan perempuan akan meninggalkan orang tuanya. Ya, laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan istrinya akan meninggalkan orang tuanya. Itu yang harus kita ingat. Dan perlu dikatakan orang tua, sanak saudara, nan tulang opung pihak ketiga. Ya Sarah dan Ferry, pihak ketiga. Oleh karena itu pihak ketiga tidak boleh terlalu ikut campur urusan pihak pertama dan kedua. Anggo menasehati boyake mamudai rupani, tapi jangan menjadi kita yang membuat mereka berpisah. Moluwi ngot amang inang tiki pariban nami marhasohotan siap kami sudi akka buruni bapa nahinan mulu marbadai anggikon saya mula 27 buni bapak. Pokoknya Pak, aku di rumah bapak lah, gak mau lagi aku pulang. Inna alai rumah bapak, oh gak bisa pulang. Kau harus pulang, pulang inang pulang. Inna rupani. Anggo maknami, udah sirang pun jadi sirang. Inna deba. Atur langsung apa kali rupanya itu. Inna. Ibu hamar rohana tu baru dengi. Karena tidak ada satu orang pun orang tua yang ingin anaknya disakiti, siapapun. Kan siapapun itu. Udah kayak mana kali rupanya. Ya kita bayar lagi. Inna umakku, najulu, air rumah bapakku, ditaruhon. Pulang inang, pulang. Jangan inang, jangan bikin malu inang, pulang inang, pulang. Ya kan, jangan bikin malu, pulang inang, pulang. Ditaruhon saat tujuh ya guna. Dungi marbara musik, ditaruhon tuh.
Marbada musik ditaruhon tong gebe loja dang marbada beha lagi. Jadi iko sonido, iko paduwudo. Walaupun sangat mengasihi anak, ingat orang tua adalah pihak ketiga. Mereka pihak pertama dan kedua yang menikah, yang membangun cinta, pihak satu dan pihak dua. Orang tua hanya menasihati, memberi gambaran pandangan, mendoakan agar serupa doho pardalanan ni netua-tua sahak ro di saur matua. Itu yang dikatakan seorang anak akan meninggalkan ayah dan ibunya dan seorang putri akan meninggalkan bapak ibunya bersatu dengan suaminya. Harus diingat. Hidup bahen busukun. Kemana kalian setelah diberkati? Ngontrak inang ina. Enak kali lo yang ngontrak itu. Ngontrak inang. Oh iya, enggak di Pulau Gadung, enggak inang. Enggak di Petukangan, enggak inang. Ngontrak, nadabuan. Mulailah kita bayar token sendiri. Mulailah kita beli beras sendiri. Mulailah kita mencuci sendiri. Mangalopa sendiri, enak kali yang berdua-dua itu, ya kan? Mulailah mereka membangun cinta. Yang kedua Bapak Ibu, menikah adalah bersatu. Bersatu secara adat sudah hampir dilakukan, secara pemerintah setelah pemberkatan hari ini, dan secara agama hari ini. Jadi 3 tahap untuk bersatu, agama, pemerintah, dan juga adat. Adat, pemerintah, agama. Legalitasnya di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat, dan di hadapan adat. Mereka sudah sah nantinya sebagai suami dan istri. Oleh karena itu ketika sudah dipersatukan di dalam adat, di dalam pemerintah, di dalam agama, bukan lagi persoalan jatuh cinta dan perasaan, tetapi komitmen. Ya, komitmen seumur hidup. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya Sarah, dia berjanji akan tetap menjadi seorang perempuan yang berdoa. Saya mau seperti mama saya Inang katanya. Yang berdoa, yang kuat sampai akhir. Oh ya, kadang-kadang kan terinspirasi. Oh itu teh, dan roha mamuse. Karena perempuanlah, ya kan, kunci kesuksesan rumah tangga. Tiang doa lo kita, kalau tiangnya runtuh habis rumah tangga. Kuat, strong, andalkan Tuhan. Jatuh bangun pun dengan air mata tetap kuat, tetap berpengharapan. Jangan salahkan siapapun. Berjalan lurus ke depan karena Tuhan bersama dengan kita. Ya nang ngadengkan beda dari gobur mon. Betul. Nyon si perion anak sasada doina. Asa botomu ayo duge buru ni. Amang madurung hadua tuk pe permain narupani. Ya kan? Jadi nggak diajari martangiang di ida donato rasta martangiang dungi di hahulu ni bana iko songono maku dawinang sahak rodi ujungnya. Jadi harus ingat ya Saraya, nanti inang tagi lagi janjimu ini harus kuat, harus mampu, harus dilakukan karena komitmen itu mahal. Harganya bukan untuk orang yang murahan, ini untuk orang yang mahal. Karena perjuangannya sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, menikah itu sekali seumur hidup. Oleh karena itu, karena menikah itu sekali seumur hidup, engkau akan berjumpa dengan keterbatasannya dan Tuhan akan membangun rumah tangga. Jangan sakiti, jangan saling menyakiti kalian. Dan jangan saling menyakiti diri sendiri. Mari bersama, ya. Jangan suka memukul nanti koye peri.
Karena dia ini adalah Sarah Arwan, bukan Chris John. Ya, jangan mau memukul ya, Mam. Jangan pernah. Jangan gampang-gampang untuk mengapakan tangan. Ya, jangan. Karena bila terluka seorang perempuan, rumah tangga pun tidak akan lagi bahagia. Jangan pernah sakiti dia. Jangan pernah saling menghina. Jangan saling menyusahkan satu dengan yang lainnya. Dan ingat, saling menolonglah satu dengan lainnya. Bahkan kunci kesuksesan rumah tangga adalah pengampunan setiap hari. Bukan sekali dua kali, setiap hari. Ya, bukan 365 hari, bukan. Setiap hari. Setiap detik, setiap menit. Seperti khotbah dalam Efesus 4 ayat 32, saling mengampunilah, penuh kasih mesra dan ramah di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampunimu. Selamat menuju kehidupan baru. Tuhan Yesus beserta dengan kalian. Penggeng saur batua, payutu tamuna dua. Dan tetap kuat di dalam Tuhan, dan ingatlah nats pernikahan hari ini. Kalau Tuhan memberikan waktu, maka Tuhan juga memberikan kekuatan. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu atas segala kasih karunia yang boleh Tuhan berikan sampai hari ini. Di dalam ibadah pemberkatan pernikahan saudara kami Ferry Marulak Manurung beserta dengan calon pengantin perempuan Sarah Oktaviani Boro Arwan. Ini merupakan prakarsa Allah. Ini merupakan kehendak Allah. Karena tidak ada yang mampu melakukannya selain daripada kekuatan dan kemurahan-Mu. Mari Tuhan berkati keluarga yang baru ini. Ketika mereka menerima pemberkatan hari ini pun, mereka akan semakin diperbaharui bahwa apa yang mereka lakukan ini semua adalah komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan pasangan mereka masing-masing. Berkati, sertai, tuntun mereka menjadi keluarga yang semakin takut akan Tuhan. Ya Allah yang terkasih, berkati keluarga Manurung dan keluarga Arwan yang akan melaksanakan adat untuk kelanjutan acara hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kedua keluarga ini, memberikan damai, sejahtera, mencukupkan segala sesuatu, dan para tamu undangan diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan, serta doa-doa yang baru agar keluarga ini, keluarga yang baru ini senantiasa di dalam karunia Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara bermaksud akan melangsungkan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut,
dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendah hatian. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Ferry Marulak Manurung, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Sarah Oktaviani Boruaruan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Sarah Oktaviani Boruaruan yang telah dipilih saudara Ferry Marulak Manurung menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Ferry Marulak Manurung menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang membawakan kehidupan dan aman dan Roh. Saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Di pasukan jalan di rambut Tuhan di batang kamu, di saudara Tuhan di batang kamu dan jalan asima rohana di kamu, di tempat Tuhan di batang kamu dan jalan besar rumah damina. Amin. Parhalado atau pelayan gereja kita itu memberikan tanda kasih, tetapi bukan hanya sekedar tanda kasih, tetapi semua pedoman hidup berumah tangga dan rahasia kehidupan ada di sini. Nah, ini harus dibaca, bukan untuk diletakkan atau dipajang. Di sini kita dapat belajar kehidupan kita seperti apa. Belajar untuk beriman kepada Tuhan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan dari Parhalado HKBP Sola Gracia. Tuhan memberkati.
negeri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Hanya musik. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Horas madihita. Kudul bema hita manginang, tapi gima pengarahan sian sintua bita. Na parjolo tapuji tapasanga maguarni tuhatta debata perdenggap basai ala asido holoni rohana do bui mardala denggan ulaun acara pamasumasuon anak do buru dihuriai marhitena posona jala bui mardalan di bagasan lasni roha. Na paduaho mauliate ma di inang padita dohot pangulani huria HKBP Solo Garasia Resort Kayumas nauk patupahon ima acara pemberkatan ni yanak doho boro ni huriai mauliate ma sian hami keluarga besar para anak tu inak padita naung manguluhon acara pemberkatan songoni pangulani huria doho ruas ni HKBP Solo Garasia Resort Kayumas. Losong lima dihamu nau parsanga behami hula-hula nami raja ruan mauliate ma tulang disadani rohata rapria hita mangudurhon yanak kota nong majalo pasu-pasu pardubogaso pardongasari peon siat tuhata marhite na posonai saluhu na matahe nang undangan nami songoni nang dihita na markamaranggi mauliate ma dihita saluhu na ano duk-siduk kita sian garejaon raudur mahita tu inganan nau ku para dehami ima di gedung Mayora 1 Jalan Musik Raya Kelapa Gading Jakarta Utara laho mangan indahan nalas doho minum ay sitio-tio hut pasangato doho majalo adat na kobar tulua ulauni sa di pasu-pasu hatta ma ulaut ta sadarion songoni kita sa luhut na marsada-sada mauliate ma songoni ma siya kami keluarga besar para anak pasata itu Shalom. Mauliate ma ditu hatta alani asi do basani rohana. Boy mardalan acaron di bagasan dos ni roha do las ni roha. Mauliate di inak pandita nama buka ulaw satu nama muduti boy mardalan di bagasan las ni roha. Songoni pe tu majelis penitua parhalado di gereja HKBP Geresia nama alean sebagai tanda kasih tu na membangun rumah tangga yang baru na paingoton sesuai dengan harapan kita akan tua-tua baik pihak aruan baik pihak hula-hula songoni pihak raja ni manurung amang buru nami paingoton ya anak tahun asal di bagasan keluarga silas nirohan menjadi contoh kepada keluarga yang muda. Jadi kami niat sanon mewakili aruan mangidul tuhita saluhutna na pungudison asara mahita tu gedung Mayora 1 boy hita disan pandalaton akasilasnya rohana hita sesuai tu nahatai di Natulu M ima buah-buah nami sen kami aruan mau lihat